Hari pertama syuting telah tiba. Sutradara Keitaro sedang mengatur adegan dan menyesuaikan kamera. Sutradara Keitaro meminta para aktor untuk mengambil posisi mereka. Orang-orang bertanya-tanya apakah syuting hari pertama akan berjalan lancar, karena proyek ini telah menghasilkan banyak hype berkat Woojin, dan oleh karena itu, untuk memuaskan media dan penggemar berat karya aslinya, produk berkualitas tinggi harus dihasilkan. Mereka yang mendengarkan komentar-komentar ini mencoba menenangkan pikiran mereka dan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak perlu stres memikirkan komentar-komentar tersebut. Mereka juga siap untuk adegan pertama mereka. Ketika aktor tersebut kembali ke posisinya, ia menjelaskan bahwa ia sedikit tegang karena sebelumnya ia telah syuting Oxien dan ada banyak orang yang hadir. Aktor tersebut juga bertanya kepada Woojin, apakah ia merasa tertekan karena ekspektasi media dan publik sangat tinggi. Woojin menjelaskan bahwa ini sama sekali bukan masalahnya baginya, dan bahwa ia hanya datang ke sana untuk berakting. Aktor itu pun tidak menyangka akan mendapat respons Woojin. Sutradara meminta para aktor untuk bersiap. Sebelum adegan dimulai, Woojin mengatakan bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Aktor di depannya juga setuju, dan sutradara Keitaro memulai adegan tersebut. Saat adegan dimulai, Woojin dipindahkan ke dunia Koyoshi, dan di dunia Woojin, terdapat kekosongan dan kehampaan. Bahkan sutradara Keitaro, ketika melihat karakter Woojin, tidak menyangka Woojin dapat dengan mudah memerankan kekosongan, atau dapat dengan mudah mewujudkan kehampaan. Ginzo adalah korban kedua dalam rencana Koyoshi. Selama sebulan terakhir, Koyoshi telah menguntit Ginzo dan telah menemukan rahasia tergelapnya. Menggunakan bentuk pembakar, Koyoshi bahkan telah menyampaikan semua rahasia itu kepada Ginzo. Keluarga dan perusahaan Ginzo dijadikan sandera. Hal ini menyebabkan gangguan mental, dan pada saat yang sama, keraguan istri Ginzo semakin meningkat. Kehidupan damai Ginzo telah berakhir, dan akibatnya, Ginzo tidak dapat bekerja. Untuk meredakan kecemasannya, Ginzo mulai minum. Suatu hari, ketika ia bangun setelah pingsan karena minum, Kiyoshi bertanya apakah ia sudah bangun dan mengatakan sudah lama ia tidak melihatnya. Ginzo menjadi sangat panik dan bertanya siapa orang yang berdiri di depannya dan di mana dia berada. Kiyoshi bertanya kepada Ginzo apakah ia tidak mengenalinya, karena ia adalah teman sekelas dan orang yang membangunkan Ginzo setiap pagi. Kiyoshi juga menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah orang yang sama yang telah mengiriminya pesan. Sebuah perahu lain mendekat ke perahu yang dinaiki Ginzo dan Kiyoshi, dan ada orang lain yang duduk di perahu itu. Kiyoshi mendekatkan wajahnya ke wajah Ginzo. Ginzo juga panik ketika melihat wajah Kiyoshi begitu dekat. Kiyoshi menatap Ginzo dan berkata bahwa ia juga bisa membuat ekspresi wajah seperti itu. Ginzo bertanya kepada orang yang berdiri di depannya siapa dia. Kiyoshi menjelaskan bahwa dia akan segera memberitahu Ginzo tentang dirinya sendiri. Tetapi sebelum itu, dia ingin memperkenalkan orang yang datang ke sana, yang akan merawat Ginzo. Ginzo panik dan bertanya bagaimana orang itu akan merawatnya. Kiyoshi memberitahu Ginzo bahwa orang itu akan merawat tubuh Ginzo, dan bahwa dia akan bangun di pagi hari. Kiyoshi juga memberitahu Ginzo tentang orang yang berdiri di sebelahnya, mengatakan bahwa orang itu memiliki banyak pengalaman di penjara. Ginzo tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menyerang Kiyoshi. Tetapi Kiyoshi memahami serangan Ginzo dan menjatuhkan Ginzo ke tanah. Ginzo ketakutan, memohon Kiyoshi untuk memaafkannya dan mengatakan dia akan memberikan apapun kepadanya. Ginzo dengan gugup menebak-nebak, menyebutkan nama-nama kekasihnya, bertanya apakah dia salah satunya. Kiyoshi menjelaskan bahwa tebakannya salah dan memberitahu Ginzo bahwa Ginzo sebenarnya tidak mengingat Kiyoshi, dan bertanya apakah dia mengingat Saki. Aktor itu juga ketakutan saat memerankan adegannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia terlalu gugup, bahwa itu semua hanya akting, sebuah pertunjukan, dan bahwa ia harus mengucapkan dialog selanjutnya, tetapi ia tidak bisa mengucapkan dialognya dengan benar dan disuruh menggerakkan tubuhnya. Aktor itu mengucapkan beberapa kata, tetapi ia memutusnya. Aktor itu juga menyadari bahwa aura penampilan Woojin begitu kuat, sehingga ia menjadi terlalu kecil di depan Woojin. Aktor itu memperhatikan bahwa mata Wazan tampak kosong. Tetapi ia tahu itu semua hanya akting, jadi ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia harus mengucapkan dialognya. Aktor itu mengucapkannya dengan sangat buruk, bertanya apakah ia adalah Kashi. Sutradara Kyontaro memotong adegan itu dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengulanginya. Sutradara Kyontaro memberitahu aktor itu, ia menjelaskan bahwa emosinya meluap, dan ia harus menenangkan diri serta memperluas jangkauan emosinya. Dan juga mengendalikan intonasi suaranya, karena sepertinya aktingnya agak berlebihan. Aktor itu menjelaskan bahwa ia memahami maksud sutradara. Orang-orang yang berdiri di sana juga mengatakan bahwa akting aktor itu tidak buruk dan mereka pun sependapat. Tetapi tampaknya sutradara Keitaro memiliki perspektif yang berbeda. Orang-orang juga mulai membicarakan Fajin, mengatakan bahwa akting Fajin tampak berbeda, dan seolah-olah ia tidak berakting. Sutradara Keitaro juga mendengarkan semua itu.
Ia tahu bahwa siapapun yang menonton adegan itu akan terpesona oleh penampilan Fajin. Itulah mengapa sutradara Keitaro menggunakan aktor itu sebagai lampu kurban. Tetapi sutradara Keitaro tidak mengharapkan hasilnya. Ia tahu bahwa sebuah film tidak lengkap hanya dengan satu bintang, dan bahwa chemistry antara semua orang yang terlibat sangat penting. Sutradara memulai kembali adegan itu dan menjelaskan bahwa adegan yang baru saja terjadi itu tidak tepat. Instruksi sutradara dirancang untuk mendorong tidak hanya Woo Jin tetapi juga aktor lain, untuk meningkatkan kemampuan akting mereka. Aktor itu bertanya-tanya apa masalahnya, karena baik dialog maupun emosinya tidak salah, dan dia tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang kurang darinya. Aktor itu mulai meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah aktingnya selalu berada pada level ini, dan dia sangat kecewa. Ketika Woo Jin memperhatikan aktor itu bernapas pendek-pendek, dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Dia bertanya-tanya apakah aktor itu kesulitan bernapas karena ada mesin kabut. Jadi Woo Jin menyuruh aktor itu untuk memperlambat pernapasannya dan bernapas dengan ritme dan irama yang lambat. Ketika aktor itu mendengar nasihat Woo Jin, dia berpikir Woo Jin menyuruhnya untuk memberi jeda antar dialog karena dia berbicara terlalu cepat. Aktor itu bertanya kepada Woo Jin, apakah dia berbicara terlalu cepat. Woo Jin menjawab, mengira dia sedang berbicara tentang pernapasannya, dan dia berkata ya. Aktor itu juga berpikir bahwa karena Woo Jin mengatakan ini, dia pasti telah mengucapkan dialognya terlalu cepat. Woo Jin mulai menyarankan aktor tersebut untuk mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, yang akan membuatnya merasa lebih baik, dan aktor tersebut memberikan nasihat ini kepada Woo Jin mengenai pernapasannya. Aktor tersebut mengira Woo Jin menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan emosinya dan untuk tetap tenang. Aktor tersebut berterima kasih kepada Woo Jin, dan ia merasa bahwa ia terlalu tidak sabar dengan dialognya. Sutradara Keitaro pun, ketika melihat adegan ini, bertanya-tanya apakah Woo Jin memberikan petunjuk kepada aktor tersebut. Namun, mengingat pengetahuan sutradara tentang tipe berat badan, mungkin saja itu hanya obrolan ringan dan sutradara hanya memerintahkan adegan untuk dimulai. Orang-orang yang berdiri di sana merasa ada percakapan yang lebih dalam, dan ini karena adegan pertama berlangsung sangat lama. Orang-orang merasa agak sulit untuk menerima hal ini. Yang terjadi adalah Woo Jin mendominasi aktor di depannya dengan aktingnya, dan ia mungkin saja memberikan nasihat kepada aktor tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin, karena Woo Jin masih aktor pemula, dan bagaimana mungkin ia memberikan nasihat kepada aktor senior? Tetapi bahkan jika ia telah memberikan nasihat, bisakah ia benar-benar mengubah akting seseorang hanya sekali? Namun kemudian aktor di depannya mengucapkan dialognya, dan semua orang di sana menyadari ada sesuatu yang berubah. Ia menjelaskan bahwa akting aktor tersebut tiba-tiba berubah, dan Fajim jelas telah melakukan sesuatu. Sutradara Keitaro juga memperhatikan bahwa akting aktor tersebut telah berubah total. Ia bertanya-tanya apakah Fajim benar-benar memberinya nasihat akting, dan apakah Fajim dapat menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan aktingnya, sehingga Fajim berakting di level yang berbeda. Di sini, Fajim, yang tidak menyadari hal-hal ini, memiliki kesalahpahaman lain. Ia mengendalikan pernapasannya, karena ia juga merasa bahwa mesin kabut mungkin menyebabkan masalah pada pernapasannya. Sutradara menyetujui adegan tersebut, dan dengan itu, episode pertama BSS berakhir. Sutradara Kei Atara sedang mempertimbangkan pengambilan gambar mana yang akan dipilih, dan meskipun itu baru adegan pertama, aura Ginjo telah berubah total dari awal, dan dia sekarang terlihat seperti orang yang lemah. Sutradara Keitaro memberi aba-aba, action, untuk memulai adegan berikutnya. Kiyoshi bertanya kepada Ginjo, apakah dia ingat Misa. Ginjo ingat Misa, jadi dia bertanya kepada orang yang berdiri di depannya, apakah itu Kiyoshi. Kiyoshi memberitahu Ginjo bahwa dia akhirnya mengenalinya setelah sekian lama. Ginjo, ketakutan, bertanya kepada Kiyoshi apakah dia melakukan semua ini karena Misaki, dan itu tidak mungkin, karena Kiyoshi berhati bebas dan itu semua bisa jadi lelucon. Kiyoshi memberitahu Ginjo, tetapi Misaki sudah meninggal. Ginjo sedikit sedih ketika mendengar ini. Kiyoshi menjelaskan bahwa Misaki melompat dari atap sendiri. Tapi ini tidak berbeda dengan fakta bahwa kelompoknya sendiri telah mendorongnya dari atap. Kishi bertanya kepada Ginso seberapa besar peran Ginso dalam lompatan Misaki. Ginso juga menyadari bahwa Kishi datang untuk membalas dendam setelah bertahun-tahun. Namun, Ginso merasa sulit untuk percaya bahwa Kiyoshi mengetahui semuanya. Ginzo menduga bahwa Misaki adalah seorang pengecut dan tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah terjadi. Karena itu, Ginzo memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Ginzo mengatakan kepada Kiyoshi bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Ginzo memberi alasan dan mengatakan bahwa semua orang di kelompok itu telah menindas Misaki. Tetapi Ginzo telah memperlakukan Misaki dengan baik, dan Ginzo merasa sangat menyesal atas semua yang telah terjadi pada Misaki. Kiyoshi mengatakan kepada Ginzo bahwa dia mengharapkan Ginzo untuk cerdas karena bahkan pada saat itu, dia sedang menghitung semuanya dan bertanya-tanya apakah Kiyoshi mengetahui semuanya.
Tetapi Kiyoshi mengatakan bahwa tidak masalah jika Ginzo berpura-pura tidak tahu. Ketika Ginzo melihat mata Kiyoshi, dia tahu Kiyoshi kehilangan kendali. Ginzo, ketakutan, berteriak dan bertanya apakah ada orang di sana. Kiyoshi memberitahu Ginzo bahwa tidak ada siapapun di sana, karena tempat Ginzo dan Kiyoshi berada adalah desa nelayan dekat kampung halaman Misaki. Kiyoshi mengatakan kepada Ginzo bahwa ia pasti ingat krisis ekonomi beberapa dekade lalu. Kiyoshi menjelaskan bahwa ia telah mencoba memperluas daerah tersebut dan menjadikannya tujuan wisata. Tetapi rencana itu gagal, jadi tidak ada lagi yang datang ke sana. Namun, ketika penyelidikan dilakukan, semua orang akan segera mengetahui tentang Ginzo. Kiyoshi juga memberitahu Ginzo bahwa karena ia telah mengirim pesan kepada istri Ginzo dari ponsel Ginzo, istrinya tidak akan curiga. Kiyoshi ingin Ginzo menelepon. Ginzo, menyadari bahwa ponsel yang diberikan kepadanya adalah miliknya sendiri, bertanya siapa yang harus ia hubungi. Kiyoshi menyarankan agar Ginzo menelepon pemilik bar Cario yang ia kunjungi beberapa hari sebelumnya, yang merupakan bagian dari kelompok mereka. Nama pemiliknya adalah Hori. Kiyoshi ingin Ginzo menelepon Hori, cukup mengatakan bahwa Misaki telah kembali, lalu segera menutup telepon. Ginzo bertanya apakah Kiyoshi bercanda dan apakah dia benar-benar ingin membalas dendam atas kematian Misaki, karena bagi Misaki, Kiyoshi adalah orang asing. Kiyoshi menjelaskan bahwa Ginzo benar sekali, dan bahwa dia memang bertindak seperti orang asing. Kiyoshi mengatakan kepada Ginzo bahwa jika dia menelepon Hori, dia akan membiarkan Ginzo pulang. Ginzo masih sedikit ragu tentang hal ini. Kiyoshi menjelaskan bahwa jika Ginzo memberitahu Hori tentang situasi mereka, dia akan segera menangani Ginzo. Ginzo juga menelepon Hori, peran Ginzo bagi Kiyoshi hanyalah itu. Setelah panggilan berakhir, Kiyoshi juga berencana untuk mengirim Ginzo pulang. Tetapi tidak pasti bahwa dia akan pulang hidup-hidup. Setelah Ginzo mengakhiri panggilan, pria dari perahu di samping muncul di hadapannya. Dan tak lama kemudian, Ginzo terbaring di perahu di air. Kiyoshi dan nelayan itu memperhatikan Ginzo. Nelayan itu memberitahu Kiyoshi bahwa para detektif akan mulai mencarinya keesokan harinya, dan meskipun Kiyoshi masih linglung, dia tidak boleh lengah. Kiyoshi memberitahu nelayan itu bahwa dia tidak perlu melakukan semua ini, dan bahwa nelayan itu adalah ayah Misaki. Ayah Misaki menjelaskan bahwa dia ingin bertemu putrinya karena istrinya juga meninggal tak lama setelah kematian Misaki, membuatnya menjadi pria yang hancur. Kiyoshi menemuinya dan menceritakan seluruh kebenaran. Ayah Misaki sangat marah sehingga dia bergabung dengan balas dendam Kiyoshi. Ayah Misaki, yang berdiri di jembatan, memberitahu Kiyoshi bahwa begitu para detektif menjelaskan situasinya kepadanya, dia akan mencoba membingungkan mereka, tetapi jika dia selamat, dia akan berhutang budi kepada Kiyoshi untuk tetap tenang. Dia meminta maaf kepada Kiyoshi karena telah meninggalkan beban yang begitu berat padanya. Ayah Misaki memberitahu Kiyoshi bahwa dia menggantungkan harapannya pada seorang teman putrinya yang tidak dikenal. Ayah Misaki tidak lagi berdiri di hadapan Kiyoshi, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu bersusah payah seperti itu. Dengan demikian, aliansi antara Kiyoshi dan ayah Misaki berakhir. Kiyoshi ingin menutupi semuanya untuk ayah Misaki. Tetapi itu akan sulit, dan melakukan hal seperti itu dapat mengungkap bahwa seseorang hadir di tempat kejadian. Saat Kiyoshi meninggalkan tempat kejadian, dia merasakan ayah Misaki berdiri di belakangnya, mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya bagi Kiyoshi untuk melakukan semuanya sendiri. Kiyoshi, yang berdiri di desa yang kosong, mendongak dan menarik napas. Dengan ini, Kiyoshi telah mencoret 2 nama, dan Hori adalah nama berikutnya dalam daftar. Kiyoshi, yang berdiri di sana, mengatakan bahwa hawa dingin semakin meningkat. Dengan demikian, adegan berakhir. Sutradara Keitaro dan penulis Kari, yang menyaksikan adegan itu, merasa seolah-olah Kiyoshi muncul di hadapan mereka dari sebuah buku. Sutradara Keitaro menyadari kedalaman akting Wujin, dan meskipun akting Wujin sudah termasuk kelas atas, Wujin masih terus berkembang. Sutradara Keitaro tidak menyangka ada yang mampu memerankan adegan ini dengan begitu meyakinkan, dan ia merasa hanya ada satu aktor, Wujin, yang benar-benar hebat dalam berakting. Sutradara Keitaro juga yakin bahwa penampilan Wujin sebagai Koyoshi akan tercatat dalam sejarah industri film Jepang. Sutradara Keitaro menyelesaikan adegan tersebut, dan menyatakan bahwa semua aktor telah memberikan apa yang diharapkannya. Sutradara Keitaro mendekati Wujin, mengatakan bahwa aktingnya luar biasa, dan bertanya kepada Wujin apa yang telah ia katakan kepada lawan mainnya sebelum adegan dimulai. Wujin juga ingat bahwa ia telah menyuruh aktor tersebut untuk mengatur pernapasannya. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena aktor tersebut tampaknya berada dalam kondisi yang agak berbahaya. Avatar sutradara berterima kasih kepada Fachin karena aktor tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang sutradara. Fachin menjelaskan bahwa hal seperti itu tidak ada, dan bahwa kecelakaan harus dilaporkan sebelum terjadi. Avatar sutradara juga mengatakan bahwa mereka memberitahu Jin tentang kecelakaan itu, tetapi jika ia tidak melakukannya, pengambilan gambar tidak akan selesai. Fachin merasa bahwa jika seorang aktor pingsan karena mesin kabut, syuting bisa ditunda,
dan sutradara Keitaro juga mendiskusikan hal ini. Sutradara Keitaro bertanya kepada Fachin nasihat apa yang telah ia berikan kepada aktor tersebut. Fachin merasa ini agak aneh, dan juga bertanya-tanya nasihat apa yang dimaksud sutradara Keitaro. Eugene memberitahu sutradara Keitaro bahwa ia hanya menyuruh aktor tersebut untuk bernapas perlahan. Sutradara Keitaro juga merasa bahwa bernapas adalah jawaban terbaik untuk aktor tersebut dalam situasi itu. Woo-jin masih ragu tentang situasi tersebut. Sutradara Kyon juga tahu bahwa aktor lain juga menanyakan tentang transformasi akting aktor tersebut, dan mereka juga menanyakan apa yang dikatakan Woo-jin kepadanya, karena istri aktor tersebut tiba-tiba berubah di tengah adegan, dan nasihat apa yang diberikan Woo-jin kepada aktor tersebut. Aktor tersebut selalu merasa bahwa kemampuan aktingnya cukup bagus, dan ia juga merasa bahwa ketika ia berakting dengan aktor lain, kemampuannya tampak berada di level yang berbeda. Tetapi ketika ia berakting di depan Woo-jin, tidak ada alasan bagi aktor tersebut untuk berada di sana, dan ia benar-benar menjadi Ginzo, dan karena Woo-jin, sang aktor benar-benar menghayati perannya untuk pertama kalinya, sesuatu yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun berakting. Sang aktor juga mengatakan kepada aktor lain bahwa ia merasa ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya karena nasihat Woo-jin. Sang aktor mengatakan kepada semua orang bahwa meskipun syutingnya akan segera berakhir dalam beberapa hari, aktor lain tidak boleh lengah karena setiap kali seorang aktor menyerah pada hipnosis, hidup mereka akan benar-benar terungkap seperti dalam novel BSS, di mana mereka harus melawan monster bernama Kyoshi. Produksi film telah tiba di lokasi syuting berikutnya. Seragam sekolah telah dibagikan kepada para aktor, dan pengujian kamera sedang berlangsung. Woo-jin mengamati bahwa, menurut naskah, syuting di lokasi pertama telah selesai, dan dengan itu, film tersebut memperkenalkan seorang detektif bernama Yoshi. Detektif Yoshi tiba di sana sehari setelah kematian Ginso. Dalam naskah, detektif Yoshi adalah karakter yang mengejar orang asing, Kyoshi, hingga akhir yang sangat serius. Setelah itu, syuting dijadwalkan akan berlangsung di sekolah, tempat adegan kilas balik akan diambil, menandai awal BSS. CEO Choi telah datang kepada Woo-jin dan memberitahunya bahwa kontrak iklan telah tiba, bersama dengan storyboard untuk iklan pertama. CEO Jo menjelaskan bahwa grup Kashi akan memiliki 2 iklan, satu untuk konstruksi dan satu untuk makanan. Syuting iklan dijadwalkan minggu depan, dan tim iklan tampaknya agak terburu-buru. Tapi ini sangat cocok dengan jadwalnya, karena dia baru saja menyelesaikan syuting film terakhirnya. Dia juga harus menghadiri konferensi pers dan promosi untuk film sutradara Trek, dan kemudian audisi untuk Leach. Mengesampingkan hal-hal itu, CEO Jo memberitahu Eugene bahwa penampilan Eugene luar biasa, dan para produser dan distributor film yang hadir sangat terkesan dengan aktingnya. Eugene sangat gembira ketika mendengar ini, karena dia begitu larut dalam aktingnya sehingga dia tidak menyadari hal-hal tersebut. CEO masih mendiskusikan detailnya ketika dia menerima telepon dari kantornya sendiri. CEO sedang menjawab telepon. Tapi kemudian dia melihat beberapa orang asing di lokasi syuting, dan salah satu dari mereka membuat Choi merasa seperti pernah melihat seseorang di sana sebelumnya, dan dia tidak ingat siapa itu. CEO Choi menjawab telepon, tetapi dia terkejut dengan apa yang didengarnya. Woo-jin berdiri di lokasi syuting. Kemudian, dengan suara tenang, CEO Choi muncul dari belakang dan memanggil Woo-jin menghampirinya. Woo-jin bertanya kepada CEO Choi, apakah ada masalah? CEO Choi sebelumnya telah menunjukkan kepada Woo-jin sebuah video uji layar Hollywood Woo-jin, yang diunggah oleh seorang YouTuber Korea. Woo-jin juga bertanya-tanya bagaimana Uber tiba-tiba mendapatkan video ini, karena Woo-jin tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia bertanya-tanya apakah perusahaan produksi Hollywood yang membocorkan video tersebut, tetapi mereka mengatakan audisi itu sangat rahasia. Woo-jin bertanya kepada CEO Choi, apakah dia yang melakukan semua ini. CEO Choi menjelaskan bahwa dia mencurigai Woo-jin yang melakukannya. CEO Choi tidak tahu sumbernya, tetapi detailnya sangat spesifik. Tampaknya ada orang dalam yang terlibat. CEO Choi mengatakan kepada Woo-jin bahwa ini bukanlah masalah utama, karena rumor telah beredar bahwa Woo-jin bergaul dengan beberapa nama besar, dan sekarang ini tiba-tiba dirilis. CEO Choi menjelaskan bahwa akan menjadi masalah yang lebih besar jika ternyata ini dibocorkan oleh perusahaan CEO Choi, dan dia telah memberitahu BW Entertainment untuk merahasiakannya. Jin memahami maksud CEO Choi dan menjelaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena bukan salah mereka telah merilisnya, jadi kemungkinan besar perusahaan Hollywood yang membocorkannya. CEO Choi juga bertanya-tanya keuntungan apa yang akan diperoleh perusahaan produksi Hollywood dengan membocorkan ini. Tapi apapun itu, ini adalah fakta. Di sini, berita hiburan Korea akan segera muncul. Oh-jin menjelaskan bahwa itu tidak terlalu penting karena bukan masalah nyata, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Oh-jin juga tahu bahwa ketika tidak ada gunanya menanggapi, diam adalah jawaban terbaik. Oh-jin memikirkan hal ini. Kemudian dia melihat Foreigner dan menunjuk ke arahnya. Koa juga menjelaskan bahwa dia tiba-tiba muncul di sana, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat Foreigner. Dia pernah melihatnya. Eugene menyebutkan bahwa wanita itu pernah mengikuti audisi untuk Last Kill 3 dan menyebutkan bahwa dia adalah direktur casting.
Seo Toy juga mengingatnya, dan mungkin saja dia adalah direktur casting untuk Winner Movie Pictures. Tapi mengapa seseorang dari Hollywood ada di sana? Waktunya juga sama dengan saat video audisi Eugene bocor. Mungkinkah ini semua tipuan? Eugene juga menyadari bahwa waktunya terlalu lama untuk dipercaya, dan hal-hal ini memang agak aneh. Eugene tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk bertanya langsung kepada wanita itu. Eugene juga bertanya pada dirinya sendiri kemana dia akan pergi. Eugene datang menemui wanita itu. Wanita itu menyapa Eugene dan menjelaskan bahwa dia tahu Eugene ada di sana, tetapi dia tidak bisa datang dan menyapanya di sana, dan akan lebih baik jika hubungan mereka dengan Eugene tidak bocor. Jadi mengapa mereka tidak berbicara secara pribadi nanti? Wanita itu mengatakan semua ini dengan suara rendah. Tapi Weo Jin mengatakan bahwa dialah yang datang mencarinya. Wanita itu mengatakan itu benar. Namun, ia memiliki koneksi dengan avatar sutradara, jadi ia datang ke Jepang untuk menonton karyanya. Weo Jin masih ragu dengan perkataan Lady. Jadi, ia menunjukkan kepada Lady bahwa seorang YouTuber Korea telah mengunggah video yang berisi informasi sangat spesifik tentang tes layar Weo Jin. Dan apakah mungkin pihak sutradara yang membocorkannya? Karena Weo Jin telah diberitahu bahwa semuanya bersifat rahasia. Lady dan timnya panik, mengklaim bahwa itu tidak benar dan bahwa ia tidak melakukannya. Direktur casting panik. CEO Choi bertanya kepada Weo Jin apa yang dikatakan direktur casting. Weo Jin mengatakan bahwa ia pikir ia sebaiknya mengabaikannya saja. CEO Choi mengatakan bahwa jika memang demikian, ia akan pergi dan berbicara dengan direktur casting sendiri. Weo Jin sedikit lelah dengan ini, mengetahui bahwa media akan memperbesar masalah ini, dan memikirkan hal itu saja sudah membuat Weo Jin pusing. Tetapi Weo Jin memutuskan untuk fokus pada aktingnya. Jadi ia menggunakan layar hitam dan masuk ke ruang hitamnya. Ketika Weo Jin kembali ke ruang hitam, ia melihat bahwa nilai naskah tidak berubah. Namun ketika ia melihat begitu banyak naskah, mulai dari agen detektif hingga yang terakhir, ia menyadari bahwa ia telah mengumpulkan banyak peran. Jadi ia menjadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin untuk mencampur peran di sana. Mereka tidak membicarakan pencampuran dunia peran di sana. Mereka hanya membicarakan pencampuran peran di sana. Hari itu, Sarcastic mulai bertanya-tanya apakah ia akan dianggap sebagai lentej karena melakukan semua ini. Tetapi kemudian sebuah pengumuman datang bahwa pemahaman tentang sintesis peran telah diperoleh. Won Jin juga menyadari bahwa ia telah memperoleh pemahaman tentang sintesis peran. Dan apa maksud semua ini? Tetapi kali ini, tidak ada yang menanggapi pengumuman tersebut. Won Jin juga memperhatikan bahwa ketika tidak ada tanggapan, beberapa tindakan akan dimulai. Won Jin bertanya-tanya apakah ini lelucon, tetapi sangat tidak mungkin hal seperti itu terjadi di ruang hitam. Won Jin melihat sekeliling, tetapi tidak ada perubahan besar. Namun, jelas tertulis di sini bahwa ia telah memperoleh sesuatu di sana, jadi, dunia batin Won Jin telah berubah. Karena semua proyek yang telah Won Jin kerjakan sejauh ini telah tertanam dalam diri Won Jin, yang telah meningkatkan kemampuan Won Jin secara signifikan. Dan dunia proyek Wozin, dalam beberapa hal, seperti gambaran ini. Setiap kali Wozin perlu mengakses dunia proyek itu, dia akan selalu membuka pintu itu, dan realitas yang berbeda akan muncul di hadapannya. Tetapi tidak mungkin untuk sekadar mengeluarkan peran dari proyek, karena ada kerangka kerja yang tetap, jadi kebebasan Wozin untuk bertindak terbatas. Pemandangan ini berbeda dari ruang hitam, tetapi juga mirip. Wozin merasa seolah-olah semua peran yang telah dia mainkan telah tertanam oleh Wozin di dalam dirinya, dan peran-peran itu ada di sana, di dalam ruangan, menunggu perintah Wozin. Wozin bertanya-tanya apakah ini berarti dia dapat menggunakan peran apapun dengan cara apapun, dan bahwa sintesis peran berarti dia dapat mengabaikan proyek dan mengeluarkan peran apapun dan menggunakannya. Mereka menantikan hari ketika mereka dapat menggunakan peran apapun kapan saja. Jadi, ini berarti mereka dapat menggunakan sintesis peran untuk mengeluarkan karakter apapun dari cerita mereka dan menggunakannya secara bebas. Dia bisa menggunakannya. Woo Jin mulai bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sintesis peran bekerja. Woo Jin memutuskan untuk mencobanya. Pertama, Woo Jin mengeluarkan Koyoshi dari BSS dan detektif dari agensi detektif. Woo Jin, yang sudah menggunakan Koyoshi, menambahkan lapisan karakter detektif padanya. Woo Jin merasa sedikit aneh, dan mungkin karena ini pertama kalinya dia mencoba ini, jadi dia merasa sedikit gugup. Ketika kedua karakter itu bergabung, Woo Jin melihat bahwa dunia masih milik Kyoshi, dialognya milik Kyoshi, pikirannya milik Kyoshi, hatinya juga milik Kyoshi. Tapi dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan dia ingin merokok. Itu juga menjengkelkan. Woo Jin menyadari bahwa ini bukan Kyoshi yang asli. Woo Jin mencoba salah satu dialog Kyoshi di sana. Dia memperhatikan bahwa cara dialog diucapkan telah sedikit berubah, dan Kyoshi dan detektif telah disintesis. Ini menghasilkan kelahiran karakter yang sama sekali berbeda dan misterius, entitas yang penasaran, kaku, dan sedikit canggung. Woo Jin bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menghilangkan satu karakter.
Dia menghilangkan karakter detektif dari dirinya sendiri, dan kemudian mengulangi dialog Kishi. Eugene memperhatikan bahwa karakter aslinya tetap ada. Ini tampak sangat berguna bagi Eugene, dan dia dapat menggunakannya untuk menciptakan karakter yang akan lebih menonjol. Setelah memutuskan ini, Eugene keluar dari ruang hitam. Eugene melihat-lihat naskah untuk melihat adegan mana yang paling baik untuk dicoba. Eugene memutuskan untuk memainkan adegan itu dalam pikirannya terlebih dahulu. Won Jin mempertahankan Kyoshi sebagai dasar dan memutuskan untuk memperkuat karakterisasi karakter tersebut. Sejauh ini, semuanya tampak baik-baik saja, dan karakter Kashi menjadi semakin meresahkan. Jadi Won Jin memutuskan untuk mencobanya. Syuting telah dimulai di lokasi sekolah, dan orang asing yang hadir sedang berbicara di antara mereka sendiri tentang keterlibatan Won Jin dalam kebocoran tersebut. Direktur casting menjelaskan bahwa ini agak sulit karena ada kontrak rahasia, dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk tidak membuat spekulasi tanpa dasar. Direktur casting menjelaskan bahwa dia akan menyelidiki masalah ini secara terpisah, dan meminta Won Jin untuk berakting untuk sementara waktu. Orang itu menjelaskan bahwa Won Jin akan syuting adegan dari masa lalu Kyoshi di mana Kyoshi diintimidasi. Orang-orang merasa adegan ini akan sedikit membosankan untuk menampilkan kemampuan akting Jin. Karena, menurut cerita, jantung Kyoshi telah mati, tidak banyak aksi di adegan tersebut. Orang-orang juga membicarakan akting Jin ketika ia sedang santai, dan pengaturan waktunya sedikit kurang tepat. Sutradara Kedar meminta semua orang untuk bersiap untuk adegan tersebut. Saat adegan dimulai, seorang pengganggu bertanya kepada Kyoshi, apakah ia membawa uang sakunya. Kyoshi menjawab ya. Para pengganggu juga memperhatikan bahwa ada banyak uang di sana. Jadi mengapa tidak pergi karaoke nanti? Para pengganggu mengatakan tentang Kyoshi bahwa wajah Kyoshi agak jelek, dan ia terlihat seperti robot. Para pengganggu setuju, mengatakan bahwa Kyoshi terlalu membosankan. Seorang pengganggu mendekati wajah Kyoshi, dan memintanya untuk menunjukkan beberapa reaksi. Kyoshi saat itu sedang menatap para pengganggu. Kyoshi hanya memiliki satu dialog singkat di sini, yaitu, hentikan. Namun menurut Woo Jin, ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan sintesis peran. Jadi Woo Jin memutuskan untuk mensintesis karakter dari The Island of the Missing Sergeant ke Kyoshi. Karakter tersebut memiliki kepribadian ganda, karena Sersan itu memiliki dua sisi, terkadang agak pengecut dan terkadang cukup berani. Meskipun karakter yang berani tidak terlihat pada awalnya, karakter pengecut juga licik, dan ia semakin kejam seiring waktu. Jadi Woo Jin mensintesis karakter pengecut itu ke Kyoshi. Ia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang lain yang menonton tentang penampilan ini. Tidak hanya penonton, aktor, dan sutradara yang hadir, tetapi juga banyak anggota staf. Woo Jin memutuskan bahwa tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir, dan jika ada yang salah, ia akan merekam ulang adegan tersebut, menyerahkan penilaian kepada orang lain. Jadi Woo Jin memutuskan untuk melanjutkan, ingin melihat reaksi penonton. Kyoshi menyampaikan dialognya. Kyoshi memohon kepada mereka untuk berhenti, mengatakan bahwa dia sangat takut dan mereka seharusnya tidak memukulnya karena dia akan membayar mereka lebih banyak. Aktor yang berperan sebagai pengganggu itu tidak menduga hal ini. Aktor tersebut memperhatikan bahwa nada bicara Kyoshi telah berubah total, dan ekspresi serta suasana hatinya juga berubah total. Ini sangat aneh, karena Kyoshi ada di sana dan tidak ada di sana sekaligus, dan sepertinya karakter lain berkelebat, muncul dan menghilang selama beberapa detik. Aktor yang berperan sebagai pengganggu itu ingat bahwa dia harus melanjutkan dialognya. Pengganggu itu mengatakan bahwa Kyoshi mengikuti arahannya dengan baik. Dan Kyoshi bisa berbicara, tetapi dia tetap diam untuk beberapa waktu. Si pengganggu mengatakan kepada Kyoshi bahwa dia ingin Kyoshi bereaksi lebih banyak, dan kali ini, marah dan menatapnya seolah-olah dia marah. Si pengganggu melanjutkan ucapannya. Kemudian Kyoshi mencengkeram keras si pengganggu dan, dengan bahasa kasar, menyuruhnya tenang, bertanya siapa dia sehingga berani memerintahnya, dan apakah dia ingin menutupi si pengganggu dengan semen dan melemparkannya ke laut. Aktor yang memerankan si pengganggu memperhatikan bahwa kepribadiannya telah berubah total di sini, dan dia tidak bisa menyebutnya akting, tetapi aktor tersebut dapat melihat karakter yang berbeda muncul dari Kyoshi. Sutradara Kiontar juga menonton adegan itu. Seorang anggota staf menjelaskan bahwa aktingnya telah menyimpang dari naskah, dan bertanya, apakah dia harus menghentikannya. Sutradara menolak dan meminta untuk melanjutkan adegan tersebut. Sutradara Kyotaro melihat bahwa Waji telah menganalisis karakter Kyoshi dengan sangat baik. Tetapi tiba-tiba, Kyoshi menjadi lebih lelah. Namun, di mata avatar sutradara, dia tetaplah Kyoshi. Dan satu hal lagi, Wajin memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya di adegan singkat ini. Sebagai sutradara Kyotaro tidak bisa berkata, "Cut." Sutradara Kyotaro tahu dia harus menampilkan bakat ini tidak hanya di Jepang tetapi juga di seluruh dunia, dan dia mengatakan dia sedang melakukan beberapa perubahan pada naskah. Orang asing yang menonton adegan ini juga mendiskusikan mengapa mereka menolak untuk bekerja di Last Kill 3, dan bagaimana Jin bisa berakting seperti ini. Mereka juga mengatakan bahwa dengan kemampuan bela diri dan kemampuan akting Jin,
dia bisa menjadi bintang besar di Hollywood. Direktur casting menjelaskan bahwa Jin sedang menunjukkan kemampuan aktingnya dan membuktikan bahwa dia bisa memainkan peran apapun, baik peran pendukung maupun peran kecil. Bukan berarti Jin menantang Hollywood, karena dia yakin Hollywood akan mengejarnya. Direktur casting menjelaskan bahwa Jin juga akan bekerja dengan sutradara August untuk festival film King. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dicapai Woo Jin dan sutradara August. Orang itu menjelaskan bahwa semua mata akan tertuju pada Woo Jin, bahwa Woo Jin tidak perlu lagi mengikuti audisi di Hollywood. Setelah festival film King, semuanya akan berubah total, dan ada kemungkinan besar Woo Jin akan mendapatkan peran yang lebih besar daripada aktor pendukung di Hollywood. Direktur casting memahami bahwa produser Joseph telah mengenali bakat Woo Jin sejak dini dan telah mengambil langkah pertama. Direktur casting juga memahami bahwa Joseph adalah orang yang membocorkan video uji layar Woo Jin, dan dia yakin akan hal ini berdasarkan tindakannya di masa lalu. Joseph juga telah melihat akting Woo Jin dan memahami nilainya, dan meskipun dia hanya memainkan peran kecil dalam naskah, Joseph memahami semuanya di sana. Namun, Woo Jin tidak membutuhkan semua orang di sana, dan Joseph juga melihat bahwa dengan kecepatan perkembangan Woo Jin akan segera menorehkan jalannya sendiri di sana. Karena Woo Jin telah membuat pernyataan dengan kehadirannya di sana, dia sangat berterima kasih kepada Joseph. Ketika direktur casting bertanya kepada Woo Jin tentang video uji layar untuk Last Kill 3, wajah Woo Jin tampak tidak terpengaruh. Direktur casting bertanya-tanya bagaimana reaksi Joseph ketika dia memberitahu tentang hal itu, dan dia bertanya-tanya apakah ada yang membicarakannya. Artikel tentang Won Jin telah dirilis, dan orang-orang membicarakan audisi Won di Hollywood. Apakah ini berarti Won Jin akan pergi ke Hollywood? Artikel tersebut menyatakan bahwa Won Jin hanya mengikuti tes di sana. Ada juga rumor bahwa beberapa orang asing hadir di lokasi syuting Won Jin, jadi mereka pasti dari Hollywood. Anggota staf di lokasi syuting membicarakan kemungkinan bahwa orang asing tersebut berasal dari tim efek khusus. Tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka tidak ada di sana hari ini. Mungkinkah ini berarti Won Jin akan pindah ke Hollywood segera setelah proyek selesai? Won Jin juga melihat bahwa artikel telah dirilis di Jepang. Tetapi setidaknya tidak ada yang bertanya langsung kepada Won Jin tentang hal ini. Dan alasannya adalah karena avatar sutradara telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu suasana di lokasi syuting. Telepon Won Jin terus berdering setelah artikel itu dirilis. Namun Woo Jin fokus pada pengambilan keputusan terkait syuting. Adegan terakhir, kilas balik BSS, telah selesai, dan sekarang saatnya untuk adegan masa kini. Setelah pembunuhan Ginso, Kyoshi datang ke bar Hori, tempat dia mengerjakan PR-nya, pengorbanan Hori. Menurut skenario, sikap Kyoshi akan jauh lebih tegang dari biasanya. Namun, Woo Jin masih merasa karakternya agak datar. Jadi dia memutuskan untuk menggabungkan peran detektif ke dalam adegan ini. Dia pun menggabungkan peran detektif ke dalam peran Kyoshi. Semua aktor bersiap, dan adegan dimulai segera setelah sutradara memberi aba-aba, action. Bartender mengambil pesanan Kyoshi. Kyoshi telah memesan. Kyoshi menatap bartender dan bertanya, apakah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bartender sedikit bingung. Kyoshi meminta bartender untuk mendekat. Saat bartender itu menatap mata Jin, dia belum pernah melihat akting seperti itu sebelumnya. Kyoshi bertanya kepada bartender itu, apakah dia kekasih Hori. Bartender itu tampak kesal. Kyoshi memberitahunya bahwa nama bartender itu adalah Ryo. Bartender itu berkata bahwa tidak seorang pun boleh tahu tentang hal ini. Seharusnya itu tidak terjadi. Jadi bagaimana Kyoshi tahu ini? Tapi kemudian sutradara Kyotaro memberi abaikan dan memberitahu aktor bartender Ryo bahwa emosinya lemah. Jadi dia harus mengekspresikannya lebih intens. Aktor bartender Woo Jin mengerti arahan itu dan meminta maaf kepadanya. Woo Jin bertanya-tanya apakah aktor itu berhenti berakting, dan melihat ini, dia teringat aktingnya sendiri saat pertama kali. Woo Jin bertanya-tanya apa yang bisa dia katakan untuk menyemangati aktor itu dan membantunya. Woo Jin berpikir bahwa saran untuk gerakan tubuh akan bagus untuk adegan ini. Jadi Woo Jin memberitahu bartender bahwa emosinya agak sulit untuk diperankan dengan ekspresi wajah. Jadi mengapa tidak menambahkan beberapa gerakan? Bartender itu tidak begitu mengerti. Tepat saat itu, siku Woo Jin mengenai gelas. Woo Jin bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat kesalahan lagi, dan bagaimana gelas itu tiba-tiba berada di sana. Ketika bartender melihat ini, dia mengira Woo Jin merujuk pada momen ini. Bartender berterima kasih kepada Woo Jin dan mengatakan bahwa dia akan menerima sarannya, sambil memegang tangan Woo Jin saat mengatakan ini. Woo Jin juga mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, dan bertanya-tanya mengapa aktor itu tampak begitu berterima kasih jika dia hanya mengatakan satu hal. Para staf yang menonton adegan itu mendiskusikan apakah Woo Jin sedang menunjukkan akting fisik dan memuji kemurahan hati Woo Jin. Mereka membicarakan tentang Woo Jin yang tidak terlalu pamer dan membantu aktor lain. Woo Jin tampaknya tidak mendengar ini, dan dia memperhatikan bahwa bau minuman ada di mana-mana, dan dia merasa sedikit malu atas kesalahannya.
Sutradara Keitara merasa seperti sedang membimbing aktor Ryo setelah Jin Ginjo, dan dia memanggil adegan itu lagi. Meskipun Jin menyarankan blocking, sutradara Keitaro menginginkan hal itu persis. Mungkinkah karena Jin sangat berpengalaman sehingga dia bisa memberikan saran yang bagus di tempat? Koyoshi melanjutkan dialognya dan memberitahu bartender bahwa dia adalah kekasih Hori. Bartender menjadi gelisah setelah mendengar ini dan mundur, menjatuhkan gelas saat melakukannya. Koyoshi berbisik pelan bahwa ia ingin bertemu dengannya setelah jam kerjanya dan mengobrol. Sutradara memotong adegan ini dan mulai mempersiapkan adegan berikutnya. Adegan selanjutnya melibatkan detektif. Setelah kematian Ginjo, detektif mengetahui bahwa Ginjo telah menelepon Hori sebelum kematiannya. Jadi, ia datang ke sana untuk mengumpulkan informasi darinya. Dalam adegan ini, detektif dan Koyoshi bertemu untuk pertama kalinya. Namun, detektif terkejut dengan wajah Koyoshi yang tanpa ekspresi. Detektif tidak terlalu memperhatikannya dan melanjutkan perjalanannya. Aktor detektif berpikir bahwa meskipun ia hanya berpapasan dengannya, ia dapat melihat kedalaman akting Woo-jin dengan mengamati ekspresinya. Ia juga menyadari bahwa Woo-jin adalah aktor yang hebat dan jika ia lengah, ia akan jauh tertinggal dibandingkan Woo-jin. Dalam adegan ini, detektif datang ke sana untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Hori tentang Ginjo. Hori juga dalam keadaan syok setelah panggilan Ginjo. Detektif itu bertanya kepada Hori apakah dia tahu tentang ayah Misaki, karena dialah yang membunuh Ginzo. Hori menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat ayah Misaki. Detektif itu pertama kali memperhatikan pantulan di mata Hori ketika detektif itu menyebutkan ayah Misaki. Detektif itu tahu bahwa Hori tahu tentang ayah Misaki. Detektif itu menjelaskan bahwa dia telah menerima telepon dari Ginzo sebelum kematiannya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Hori menjelaskan bahwa ada banyak suara bising di latar belakang telepon, jadi dia tidak bisa memahami apapun yang dikatakan Ginzo. Tetapi ketika Hori mendengar kata-kata Ginzo, di mana dia mengatakan Misaki telah kembali, delusi Hori semakin parah. Dan ketika Hori mendengar pernyataan detektif selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia percaya ayah Misaki memiliki rekan dalam kejahatan itu. Mata Hori melebar lagi ketika dia mendengar, rekan. Terjadi kecelakaan. Hori panik, bertanya-tanya apakah Misaki ada di sana. Dan apakah dia benar-benar melihat Misaki mati di depan matanya. Jika bukan karena itu, ayah Misaki tidak akan tiba-tiba muncul dan membunuh Ginzo. Tetapi semua yang terjadi pada Ginzo adalah tindakan yang licik. Hori tahu bahwa dia telah mendorong Ginzo untuk melakukan apapun yang telah dilakukannya. Tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini, dan satu-satunya yang tahu adalah Misaki sendiri. Hori panik, bertanya-tanya apakah Misaki masih hidup. Hori memberitahu detektif bahwa dia perlu istirahat dan dia harus pergi. Detektif itu mengatakan dia memiliki lebih banyak pertanyaan. Hori mengatakan dia tidak ingin menjawab apapun dan meminta detektif itu untuk pergi. Detektif itu menjadi curiga dengan perilaku Hori, tetapi dia memutuskan untuk kembali. Setelah itu, gangguan mental Hori berlanjut, dan dia menelepon kekasihnya, Ryo. Ryo mengatakan kepada Hori bahwa dia bisa menceritakan semuanya. Hori mengalami gangguan mental dan, sambil menangis, menceritakan semuanya. Tapi Hori tidak tahu bahwa pilihan ini akan menjadi kesalahan besar. Ryo telah merekam semua ini dan sedang berjalan di jalan setapak, melihat sekeliling. Tepat saat itu, Kiyoshi menelepon Ryo dan memintanya untuk memberikan perekam itu. Apapun yang akan terjadi pada Hori karena perekam ini, tidak ada seorang pun kecuali Kiyoshi yang mengetahuinya.